Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi, yaitu Desa Tunjung Sari, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Desanya dikelilingi oleh hutan lebat yang dihuni oleh berbagai makhluk misterius. Namun, ada satu legenda yang paling menakutkan yang telah diceritakan dari generasi ke generasi, Banaspati. Legenda itu mengisahkan tentang makhluk yang terbuat dari api, menguasai hutan di sekitar Gunung Merapi. Setiap malam bulan purnama, Banaspati dikatakan keluar dari dalam hutan untuk menuntut korban, membakar siapa saja yang berani melanggar wilayah kekuasaannya. Ardi, seorang pemuda dengan rambut hitam bergelombang dan mata coklat gelap yang penuh rasa ingin tahu, sering mendengar cerita tersebut dari orang-orang tua di desa. Namun, Ardi merasa bahwa semua itu hanyalah cerita pengantar tidur yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak. Dengan tubuh yang tinggi dan sedikit kurus, Ardi merasa bahwa ia adalah orang yang tidak mudah percaya pada hal-hal gaib. Tetapi rasa penasaran yang sangat besar selalu menghantuinya, membuatnya ingin membuktikan bahwa Banaspati itu tidak lebih dari sekadar mitos. Pada sore yang panas, Ardi duduk di teras rumah kakek Randy, pria tua yang bijaksana dan dihormati di desa. Kakek Randy memiliki wajah penuh keriput dan janggut putih panjang yang selalu dibiarkan tergerai. Matanya yang sudah mulai redup, namun tetap tajam, menatap Ardi dengan penuh kekhawatiran. "Kakek Randy," kata Ardi, "apa benar Banaspati itu ada?" Kakek Randy menatap Ardi dalam-dalam. Mulutnya yang sering mengeluarkan hikmah dan kebijaksanaan kini mengerut dalam keseriusan. "Anakku, Banaspati bukanlah legenda kosong. Dia adalah makhluk yang menghukum siapa saja yang mengganggu kedamaian hutan ini. Jangan pernah coba-coba mencarinya." Namun, Ardi hanya mengangguk dengan senyum tipis. Ia tak berniat untuk takut. "Aku hanya ingin melihatnya dengan mataku sendiri," katanya, meski kata-katanya terdengar lebih seperti tantangan. Kakek Randy menghela napas panjang, matanya penuh kekhawatiran, namun dia tak bisa menghalangi tekad Ardi yang sudah bulat. Malam itu, Nina, sahabat Ardi yang selalu khawatir akan keselamatannya, datang menemui Ardi di pintu rumah. Nina, dengan rambut panjang dan hitam, mengenakan gaun biru muda dan sandal kulit yang terlihat nyaman. Wajahnya yang cerah, dengan mata hijau cerah yang penuh rasa cemas, memandang Ardi dengan ekspresi yang tak bisa disembunyikan. "Ardi, kamu tidak bisa pergi ke sana. Itu berbahaya," teriak Nina dengan suara terbata-bata. Tangannya menggenggam erat tangan Ardi, memohon agar ia membatalkan niatnya. Ardi menarik napas dalam-dalam, matanya yang coklat kini menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. "Nina, aku harus pergi. Aku harus membuktikan bahwa cerita itu hanya mitos. Tapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Hutan itu, Banaspati, itu bukan hanya cerita, Ardi. Itu nyata," Nina berkata, suaranya bergetar. Namun, Ardi tetap melangkah maju, melepas tangan Nina dengan pelan. Ia tahu Nina khawatir, tetapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar. "Jangan khawatir, Nina. Aku akan baik-baik saja." Nina hanya bisa melihat Ardi pergi, dan dengan perasaan hati yang berat, ia diam di tempat. Meskipun ia tahu Ardi mungkin tak akan mendengarkan, namun ia tetap berdoa agar sahabatnya itu selamat. Ardi memasuki hutan larangan dengan langkah penuh rasa penasaran. Senter kecil yang ia bawa hanya mampu menerangi sebagian kecil jalan yang ia lewati. Pohon-pohon besar dan rimbun menciptakan atmosfer yang gelap dan menakutkan. Suara angin berdesir melalui dedaunan, dan ada sesuatu dalam keheningan itu yang membuat Ardi merasa ada mata yang mengawasinya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, tubuhnya seakan merasakan ketegangan dari alam yang tak terlihat. Ardi, meskipun dengan tekad yang tinggi,
tak bisa menghilangkan perasaan janggal yang mulai muncul di hatinya. Dia ingin membuktikan bahwa ini semua hanya mitos, tetapi suasana di hutan ini membuatnya bertanya-tanya. Tiba-tiba, sebuah suara menyerupai bisikan terdengar dari balik pepohonan. Ardi terhenti sejenak, menoleh ke kiri dan kanan, namun tak ada apa-apa. Ia menggigil, meski berusaha untuk tetap tenang. Di tengah hutan yang semakin gelap, Ardi melangkah lebih jauh, hati berdebar seiring dengan keheningan yang semakin mencekam. Suara angin yang berdesir di antara dedaunan adalah satu-satunya yang terdengar, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak biasa malam itu. Ketika Ardi mulai merasa dirinya terperangkap dalam hutan yang lebat, ia tiba-tiba melihat seberkas cahaya api yang muncul di kejauhan, bercahaya merah menyala. Cahaya itu semakin lama semakin terang, seolah ada sesuatu yang mengundang. Awalnya, Ardi berpikir itu hanya api unggun yang dibuat oleh pemburu liar atau orang desa. Tetapi seiring ia melangkah lebih dekat, api itu terasa semakin besar dan hidup. Cahaya yang seharusnya hanya setitik api, kini membesar seperti bola api yang melayang, dengan kilatan yang bergerak-gerak, menari-nari di udara. Itu bukan api biasa. Tangan Ardi mulai berkeringat, dan sebuah pertanyaan besar muncul dalam benaknya. Ardi berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ada penjelasan rasional di balik semua ini. Namun, seiring dengan jarak yang semakin dekat, ia bisa merasakan hawa panas yang datang dari arah api itu. Suhu yang semakin meningkat dan angin panas yang berhembus, membuat tubuhnya terasa semakin lelah dan berat. Tanpa disadari, ia sudah berada di tengah-tengah hutan yang lebih dalam, di tempat yang tidak pernah ia masuki sebelumnya. Ia hanya ingin tahu apa yang ada di balik api itu, tetapi semakin mendekat, semakin besar perasaan aneh yang membelenggunya. Ketika Ardi semakin mendekat, api yang berkobar itu mulai berubah bentuk. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa muncul di tengah-tengah kobaran api yang semakin meluas. Banaspati, makhluk yang diceritakan dalam legenda, muncul dengan sangat mengerikan. Tubuhnya terbuat dari api yang menyala, dan wajahnya tampak seperti tengkorak yang muncul dari dalam kobaran api. Mata merah menyala seolah mampu menembus gelapnya malam. Sosoknya begitu tinggi, lebih dari 2 meter, dengan tubuh yang membara dan terus berubah, seperti api yang bergerak. Ardi, yang awalnya mengira ini semua hanyalah imajinasi atau ilusi, kini terperangkap dalam kenyataan yang lebih menakutkan dari yang bisa ia bayangkan. Tubuhnya membeku seketika, tidak mampu bergerak sedikit pun. Apa yang ada di depannya bukan lagi mitos atau cerita orang tua. Itu adalah kenyataan yang penuh dengan bahaya. Setiap kali Banaspati bergerak, api yang menyertainya semakin besar dan menyebar, membuat Ardi semakin ketakutan. Banaspati mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, api yang menyala di sekelilingnya semakin besar, seakan menyambut Ardi dengan kehancuran yang pasti. Suara desis api memenuhi udara, dan Ardi merasa panas yang sangat mencekam. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak sedikit pun. Banaspati menatapnya dengan mata merah menyala, dan mulutnya yang terbuka seakan mengeluarkan suara gemuruh yang berasal dari dalam api. Tiba-tiba, Banaspati melangkah maju, dan dalam sekejap, api yang mengelilinginya menyebar lebih jauh, mengejar Ardi dengan kecepatan yang luar biasa. Ardi, yang masih terkejut dan ketakutan, mulai berlari dengan sekuat tenaga, namun api itu tak memberi ruang baginya untuk melarikan diri.
Setiap langkah Ardi diikuti oleh kobaran api yang semakin membesar dan mendekat. Kaki Ardi terasa semakin berat, seolah api itu mengejarnya lebih cepat dari yang bisa ia lari. Setiap jejak langkahnya di tanah disusul oleh api yang terus mengejarnya, membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Tubuh Ardi yang masih lelah karena berjalan jauh sebelumnya kini hampir tidak bisa bertahan. Napasnya semakin tercekat, dan rasa panas yang menggelegak di tubuhnya membuatnya hampir tidak sanggup untuk berlari lebih cepat. Panik semakin mendera. Ia berlari tanpa tujuan, hanya berusaha menjauh dari api yang terus mengikutinya. Namun api itu seakan tak pernah padam, bahkan semakin mengejar dengan lebih ganas. Ardi menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa api yang menyala itu lebih besar, lebih dekat, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Hutan yang tadinya gelap kini menjadi terang oleh cahaya api yang semakin membara. Tanpa peringatan, kaki Ardi tersandung batu besar di tengah jalan. Ia terjatuh ke tanah dengan keras, tubuhnya jatuh begitu terhantam tanah yang panas. Luka bakar mulai muncul di kulitnya, rasa sakit yang luar biasa langsung menghantam tubuhnya. Ia terpekik, namun tak ada suara yang keluar. Tubuhnya mulai melemah, dan ia merasa tubuhnya terbakar hidup-hidup. Banaspati terus bergerak lebih dekat, tubuhnya terbuat dari api yang semakin besar. Ardi merasa seluruh dunia menjadi lebih gelap, matanya mulai kabur, dan rasa sakit yang sangat hebat menguasai dirinya. Ia hanya bisa merasakan panas yang mengelilinginya, membakar tubuhnya, menggerogoti semua yang ada di tubuhnya. Dalam keadaan hampir pingsan, Ardi mendengar suara gemuruh dari api, dan dari dalam kobaran api itu, terdengar suara yang sangat dalam dan mengerikan. "Jangan datang lagi." Suara itu seperti datang dari dalam hati Ardi sendiri, seakan menggema dalam jiwanya. "SSS. Jangan datang lagi." Suara itu kembali berbisik. Kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. Banaspati tidak bergerak, tetapi api di sekelilingnya semakin besar dan semakin mendekat. Ardi terkulai lemah, tubuhnya terhantam rasa panas yang sangat luar biasa. Di tengah deru api dan kepanikan, ia merasa seolah dunia ini telah berakhir, dan hidupnya akan segera padam bersama kobaran api itu. Namun, seiring dengan suara itu, tiba-tiba semuanya terasa hening. Suara bisikan yang sebelumnya begitu keras dan menakutkan kini mulai menghilang, dan Ardi merasakan tubuhnya mengapung dalam kegelapan. Suara gemuruh yang terus-menerus menggetarkan tubuhnya mulai mereda, dan kesadaran Ardi perlahan menghilang. Ardi membuka matanya dengan sangat perlahan. Suasana di sekitar hutan itu sangat sunyi. Tak ada suara api yang membakar atau teriakan yang terdengar. Ketika ia merasakan tubuhnya, ia terkejut menemukan bahwa ia sudah berada di pinggir hutan, jauh dari tempat ia bertemu dengan Banaspati. Luka bakarnya parah, tetapi ia masih hidup. Tubuhnya terasa sangat lemah. Kulitnya penuh dengan luka bakar yang menghitam, dan tubuhnya penuh dengan rasa sakit. Di sekelilingnya hanya ada keheningan, seakan dunia ini berhenti bergerak. Namun, ia tahu bahwa ia telah berada di luar bahaya. Dengan susah payah, Ardi berusaha berdiri. Langkahnya berat, dan tubuhnya gemetar. Pandangan matanya yang coklat kini penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa selamat. Dan yang lebih menakutkan adalah kenapa ia merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai, ada sesuatu yang mengintai di balik kejadian ini. Ketika Ardi akhirnya kembali ke desa Tunjung Sari, ia disambut dengan kekhawatiran oleh Nina yang sangat cemas melihat kondisinya. Nina yang mata hijaunya penuh air mata, segera berlari ke arah Ardi,
memeluknya dengan rasa takut yang besar. Kakek Randy, yang sudah menunggu di depan rumah, melihat Ardi dengan ekspresi yang penuh kecemasan. Ardi berdiri dengan kepala tertunduk, tubuhnya dipenuhi luka-luka yang sangat jelas. Matanya yang coklat itu tidak lagi dipenuhi rasa penasaran, tetapi dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Saya bertemu dengannya, kakek. Saya bertemu dengan Banaspati, ujar Ardi dengan suara serak, suaranya hampir tak terdengar. Kakek Randy hanya mengangguk perlahan, matanya penuh dengan pengertian dan kekhawatiran. Anakku, katanya, kamu telah belajar dengan cara yang sangat pahit. Legenda itu nyata, dan ada alasan kenapa hutan itu dijaga. Ardi hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Kini, ia memahami apa yang tidak pernah bisa ia percaya sebelumnya. Banaspati adalah kekuatan yang tak bisa dilawan, dan keinginan untuk menantangnya telah menghancurkannya. Desa Tunjung Sari kembali menjadi tempat yang tenang. Namun bagi Ardi, tak ada lagi rasa aman yang bisa ia rasakan. Legendanya telah terbukti, dan ia akan mengingatnya sepanjang hidupnya.